Pemirsa, di Treskrimsus Polda Metro Jaya telah berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan para pelaku tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila atau pembuatan film dewasa berbayar yang terletak di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil menangkap 5 orang pelaku terkait kasus pembuatan film dewasa yang dijual melalui media sosial. Kelima tersangka tersebut memiliki perannya masing-masing, diantaranya yaitu sebagai pemilik website, sutradara dan admin dari akun website, serta sebagai kameramen dan editor, serta sound engineer. Wanita tersangka tersebut berinisial SE yang berperan sebagai sekretaris sekaligus pemeran wanita, dan tersangka lainnya JAAS, AIS, serta AT berperan sebagai kameramen, editor, dan sound engineering. Polda Metro Jaya pada hari ini, tepatnya 11 September 2023, hari Senin, akan menyampaikan rilis pada press conference ini, yaitu tentang dugaan tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan asusila. Sebagaimana tindak pidana ini yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu informasi dan transaksi elektronik, dan juga pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Awal mulanya kita mengamankan saudara I dan saudara JAS, yang mana saudara I merupakan sutradara dan juga pemilik dari rumah produksi tersebut, dan saudara JAS selaku kameramen, dan tersebut selaku admin dari web-web yang ada. Jadi ada beberapa web tersebut memang saudara I yang mengorganisir ataupun mengatur di dalam web tersebut. Dan setelah kita amankan saudara I dan JAS di rumah produksi yang ada di Pasar Minggu, kita melakukan penggeledahan, dan yang mana kita temukan beberapa alat bukti yang kemarin sudah dirilis oleh Bapak Dir, yaitu beberapa kamera dan lain-lain. Dan juga setelah itu besoknya kita mengembangkan lagi dan kita mengamankan saudara AIS selaku editor film dan saudara SE selaku sekretaris dan juga talent dari wanita, salah satu video dari 120 itu, dan juga saudara AT selaku sound engineering yang mana saudara AT juga salah satu tokoh figuran di antara film-film, salah satu film yang ada yang sudah disebarkan itu. Dalam prakteknya, para tersangka menjual konten porno di media sosial tersebut dengan harga bervariasi, mulai dari harga Rp50.000 sampai dengan Rp500.000 dengan masa berlangganan yang bervariasi. Dari prakteknya tersebut, serta para pelaku mengaku telah meraup keuntungan Rp500 juta dalam kurun waktu selama setahun. Di Treskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan ungkap kasus terkait dengan dugaan tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan asusila. Dalam hal ini adalah terkait dengan pembuatan maupun penyebaran atau mentransmisikan konten video bermuatan asusila atau yang sering kita sebut sebagai film adegan dewasa. Berdasarkan laporan polisi Kodel A 54 7 Romawi 2023 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 21 Juli 2023, di mana pengungkapan kasus ini bermula dari ketika tim penyelidik gabungan melaksanakan kegiatan patroli cyber, dan di situ kemudian mendapatkan informasi terkait dengan adanya website yang kemudian dari hasil penyelidikan merupakan situs video streaming berlangganan dan berbayar yang menyediakan beberapa konten video dengan durasi bervariasi antara 1 jam sampai 1,5 jam, dan ini berbayar.
Adapun kelima tersangka tersebut telah dilakukan penahanan di sel Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dan dari hasil identifikasi yang dilakukan polisi, terdapat 12 pemeran wanita, 1 sudah menjadi tersangka, dan 11 pemeran wanita lainnya tengah dalam pengejaran polisi. Selain itu juga ada 5 orang pemeran pria yang saat juga tengah dalam pencarian polisi. 5 orang tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Kita lakukan penyitaan terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi. Yang pertama adalah 1 set alat syuting yang terdiri dari kamera, tripod, lensa maupun sound atau speaker. Dalam jumpa pers tersebut, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti yang digunakan untuk pembuatan film tersebut. Selama 1 tahun menjalankan aksinya, para tersangka sudah menghasilkan film sebanyak 120 judul dengan durasi beragam antara 1 jam hingga 1,5 jam. Pembuatan video tersebut dilaksanakan di studio yang ada di Pasar Minggu. Jadi mayoritas dari 120 video yang kita temukan itu mayoritas bertempat di studio yang ada di Pasar Minggu. Sementara masih kita dalamin karena kita untuk bukti digital masih kita lab kan. Jadi kita masih menunggu dari hasil dari lab for kita dan nanti baru akan kita identifikasi satu-satu. Selain itu, polisi menjerat para tersangka dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang tentang pornografi dengan ancaman 15 tahun penjara. Lantas, benarkah para pemeran di rumah produksi tersebut itu juga melibatkan sejumlah artis hingga selebgram tanah air? Adapun jumlah keuntungan yang telah didapatkan oleh tersangka selama kurang lebih 1 tahun beroperasi, jadi dimulai di awal tahun 2022, itu sudah sekitar 500 juta rupiah dan telah juga diwujudkan dalam bentuk beberapa aset yang juga kita lakukan penyitaan pada saat upaya paksa penggeledahan maupun penangkapan yang dilakukan tim penyidik gabungan terhadap ke-5 orang tersangka. Salah satunya adalah kendaraan di samping, Nissan X-Trail. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan tersangka lain dalam kasus dimaksud, yaitu 11 orang pemeran pria maupun 5 orang pemeran wanitanya. Saat ini sedang kita kembangkan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dan nanti akan kita rilis. Seperti inilah penampakan studio yang diduga dijadikan tempat pembuatan film dewasa itu. Bangunan 2 lantai tersebut tampak tergembok dan tidak ada aktivitas. Warga sekitar juga tidak mengetahui perihal adanya produksi film tersebut. Ya kurang tahu juga, saya syutingnya itu kapannya saya nggak begitu perhatiin gitu loh Pak. Tapi pernah ada gitu Pak? Saya lihat sih ada beberapa kali, ada banyak apa 1-2 orang tuh. Beralih ke kasus hukum lainnya, polisi masih terus mengembangkan penyelidikan terkait kasus judi online yang tengah mendapat sorotan dari masyarakat. Tindak lanjut dari laporan masyarakat tersebut, Polres Jakarta Selatan kembali memanggil pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia untuk dimintai keterangan terkait laporannya terhadap selebgram Hana Hanifah atas dugaan tindak pidana mempromosikan judi online ke polisi. Jadi Hana Hanifah ini kan artis ya, public figure ya, yang memang banyak disorot sama masyarakat. Jadi kami melihat ini tindakan yang tidak baik yang dilakukan sama Hana Hanifah, yang mencontohkan bahkan mengajak, ayo ikut main judi online, kan itu nggak baik ya. Itu ada di postingan pribadinya, IG-nya pribadinya saudara Hana Hanifah. Nah, terus yang kita heran, hari ini kan pemerintah kan gencar ya tentang Indonesia darurat judi online. Kan itu kurang lebih tagline yang diberikan sama Menkominfo yang baru Pak Budiari. Tapi kita heran, situs Hana Hanifah ini yang WWB9 itu masih ada. Kalau diklik itu dari setahun lalu, padahal itu sudah dilaporkan. Itu yang kami heran.
Dalam keterangannya, PB Semi menduga Hana Hanifah ikut mempromosikan judi online yang diunggah di Instagram pribadinya pada Juni 2022 lalu. Pihak Semi juga mempertanyakan keseriusan dan tindakan yang diambil pihak berwajib hingga saat ini. Pasalnya, sejak kasus tersebut dilaporkan, namun IG Hana masih tetap aktif dan bisa diakses. Body shaming gitu ya, ya aku terima-terima aja lah, udah biarin aja lah orang mau ngomong apa ya kan. Gitu, oke. Selain Hana Hanifah, ada beberapa nama yang dikantongi PB Semi yang diduga kuat ikut mempromosikan judi online tersebut. Untuk itu, ia menuntut agar pihak polisian terus mengembangkan kasusnya untuk segera ditangkap para pelaku yang turut serta mengiklankan judi online tersebut yang telah merusak moral bangsa. Jadi Hana Hanifah ini kan artis ya, public figure ya, yang memang banyak disorot sama masyarakat. Jadi kami melihat ini tindakan yang tidak baik yang dilakukan sama Hana Hanifah, yang mencontohkan bahkan mengajak, ayo ikut main judi online, kan itu nggak baik ya. Itu ada di postingan pribadinya, IG-nya pribadinya saudara Hana Hanifah. Sementara itu di sisi lain, saat kasus laporan dugaan promosi judi online tengah bergulir di kepolisian, Hana Hanifah diketahui baru saja menggelar pernikahan. Ya, seperti diberitakan sebelumnya, selebgram Hana Hanifah diam-diam telah resmi menikah dengan seorang pria bernama Randi pada 8 September 2023 lalu. Berita bahagia tersebut diumumkan Hana melalui Instagram pribadinya. Tak pernah mengumbar hubungan asmara, pernikahan ini cukup membuat publik kaget. Sebelahmu, singkatnya pengenalan kita. Sementara itu terkait judi online, nama DJ Dinar Candy juga disebut-sebut ikut mempromosikan judi online tersebut. Lantas apa tanggapan Dinar atas berita yang beredar? Aku tuh dibekukan dari pihak kepolisian, makanya aku bingung kenapa aku nggak bisa transaksi waktu itu pas aku ke kantor polisi. Ya ternyata gara-gara ada aliran dana judi online. Jadi aku pernah promosi, ternyata itu adalah judi online di Instastory. Waktu itu 2017 nominalnya itu 10 juta. Nah akhirnya itu kita tuh di BAP dan sebagai saksi bersama 50 selebgram lainnya pada 2017. Nah jadi kayaknya sih tiap tahun tuh ada aja kasusnya, kayak sekarang kan yang di Bandung tuh yang lagi rame banget yang langsung ditangkep. Itu youtubers itu tuh kenal sama, maksud tuh teman konten semua itu. Cuman aku nggak tahu dia itu kalau bahwa di YouTube channelnya tuh mempromokan judi online. Diakui Dinar kalau dirinya memang sempat mempromosikan situs judi online melalui akun Instastory Instagramnya dengan fee 10 juta rupiah pada tahun 2017 silam. Online karena 2017 tuh awal-awal aku ke dunia entertain. Followers aja waktu itu baru 500 ribuan, belum nyampe sejuta. Jadi kan si judi online tuh kan kalau dikirim, aku kalau sekarang tahu ya karena udah bertahun-tahun, mereka itu ada kayak ini kan, kayak games mainan, kayak ada apel apalah kalau yang aku lihatnya. Nah ternyata mungkin kalau detail diklik atau gimana atau linknya ya diklik itu bisa masuk ke judi online. Tadi kan ada bapak-bapak dibahas sama bapak-bapak di dalam, itu ternyata kalau diklik tuh langsung promo judi online. Karena kalau yang sama aku tuh dia kirim video yang kayak mainan anak kecil gitu pas 2017. Kalau semakin bertambah tahun kan mungkin konten kreator atau selebgram yang lainnya belajar pastinya sih, harusnya tahu sekarang tuh. Udah lebih jeli dong. Iya. Ini kan kayak aku kan ada mau tanding boxing, ini yang nawarin promo judi buat ditaruh di baju banyak loh. Banyak banget dengan budget fantastis, tapi kalau gila.